Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini, sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan goyah saat menanti atau menunggu. Mengapa? Firman Tuhan di dalam Kejadian 16 ayat 2 mengatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah, hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Saudara, bacaan kita hari ini saya ambil di dalam buku Kejadian 16 ayat 1 sehingga 16. Ini merupakan kisah Hagar dan Ismail. Apa kaitan mereka dengan Abraham dan Sarai? Ada sebuah ilustrasi. Menanti atau menunggu bukanlah keadaan yang menyenangkan bagi kebanyakan orang. Ketika seseorang menanti, dia menghadapi ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi hadapan. Apalagi jika masa penantian itu begitu lama. Tidaklah menghairankan jika ada orang yang akhirnya menyerah dan mengambil jalan pintas. Inilah yang terjadi kepada Abraham dan Sarai dalam bacaan kita hari ini. Kisah ini terjadi sekitar 11 tahun setelah Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapa kepada bangsa yang besar. Tentu kita setuju bahwa 11 tahun adalah jarak waktu atau masa yang panjang bagi sesiapapun yang sedang menanti cahaya mata. Apalagi bagi Abraham dan Sarah yang sudah sangat tua pada ketika itu. Saudara, tidak heran jika kemudiannya di tengah kegundahan menantikan pemenuhan janji ini, keyakinan Abraham dan Sarai goyah. Akibatnya, mereka mengambil jalan pintas untuk membantu dalam tanda kutip, membantu Tuhan memenuhi janjinya. Dan akhirnya lahirlah Ismail dari Hagar. Tetapi kita tahu bahwa usaha mereka ini justru mendatangkan banyak masalah bagi mereka sendiri, bagi Hagar dan bagi keturunan mereka. Saudara, apa aplikasi yang kita boleh pelajari daripada cerita ini? Apakah saat ini saudara sedang menantikan pemenuhan janji Tuhan atau jawaban dari Tuhan? Mungkin penantian itu tentang atau soal buah hati atau kekasih, soal jodoh, soal pekerjaan, dan banyak lagi. Nasihat Tuhan, jangan menyerah. Tetapi jangan pula mengambil jalan pintas melalui cara yang tidak kudus, seperti menggunakan bantuan ilmu sihir dan sebagainya. Sebaliknya saudara, pakailah masa atau waktu menanti ini untuk mempersiapkan diri kita sebaik mungkin, sehingga ketika akhirnya atau pada waktu akhirnya Tuhan menjawab penantian tersebut, Anda siap menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk tetap setia menunggu pemenuhan janji Tuhan. Tidak perlu mengambil tugas atau bagian Tuhan dalam hal ini. Saudara, mari kita tetap setia. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia akan memampukan kita bila kita datang dengan penuh kerendahan kepadanya, sehingga kita mampu untuk tetap setia menunggu jawaban Tuhan yang pasti dan indah pada waktunya. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami untuk tetap setia menunggu pemenuhan janji Tuhan yang pasti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.